Tang bisi orang model gaya kita pilih jadi imam. Pak, kata dia, mun si Andi tutup masjid itu. Memang kenapa dia? Si anak yang lain, Pak, kata dia. Ah, inilah program ini membatulkan, memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Sampailah yang punya ide ye, make walaupun dah meninggal dunia dapat tetap terus ngalir pahalanya karena mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Termasuk acara safari pajar, saya tidak tahu ini siapa yang mencetuskan ide gagasannya molah acara ini. Orang yang sholat subuh, orang yang sholat sunat isyraq, orang yang baca Quran di situ, dah berapa gig kaning nempel di sajadah, dah berapa banyak orang yang iktikaf di masjid, dapat pahala. Dia yang dah mati dapat pahala yang sama dari yang orang kerjakan. Jelas, Pak? Makanya selagi kalau masih hidup ada kelebihan rezeki, jangan lupa bantulah agama Allah ini. Ah, saya ini Pak Ustadz orang kaya, bukan dengan nunjukkan galang cincin emasmu yang banyak kau kaya, bukan nunjukkan otomu berapa gig kau kaya, bukan nunjukkan di mana apartemenmu kau kaya. Kalau betul kau kaya, adek kau yang dah bangun masjid pakai duitmu seorang. Kalau betul kau kaya, adek otomu yang sudah kau wakafkan sebagai ambulan untuk masjid. Kalau betul kau kaya, adek anak yatim piatu yang dah kau tanggung biaya sekolahnya sampai dia sarjana, gaya buktikan cari kita kaya. Mau ke jadi orang kaya? Mau sih mau, tapi imannya yo belum siap nampak. Kenapa? Jangan bapak ibu kira gampang jadi orang kaya. Tidak gampang Pak Ustadz, tidak gampang. Yang pertama, barat nahan paliknya. Orang kaya jak palik. Tidak saya buktikan malam hari itu, pagi subuh hari itu, nih kita tes ke Pak Safari. Pak Safari ketua masjid, punya duit misalkan miskin nih 10.000. Saya minta 5.000, insya Allah mau dia. Setengah hartanya diberikannya dengan saya, 5.000. Sekarang misalkan Pak Safari punya duit 100 juta. Saya minta 40 juta, mau enggak? Nah, kan orang kaya jak balik, Pak. Padahal sami-sami setengah. 10.000 diambil 5.000, setengah. 100 juta, saya minta 40 juta, setengah. Tapi mau enggak? Nah, kan enggak mau. Orang kaya jak balik. Contoh lagi, Bapak punya ayam 2 ekor. Saya minta sekok, insya Allah mau. Tapi kalau dah naruh 2 ekor sapi, saya minta sekok, mau enggak? Nah, inilah menunjukkan bahwa orang kaya jak balik. Tapi ndaan semuanya. Makanya di akhirat nanti ada orang masuk surga paling dolo bukan karena dia ilmunya banyak, bukan karena pangkatnya tinggi, bukan karena dia rajin ke masjid. Apa amalnya? Dia menyekolahkan anak yatim sampai jadi kiai. Gimana ceritanya? Nanti di akhirat tuh ada 4 yang berebut nak masuk surga. Ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu? 4. Masih nyaring suaranya, masih mau saya lanjut. Tapi mudah kata dia 4. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang kaya yang dermawan. Ketiga, kiai, orang berilmu, orang alim. Yang keempat ini apa? Yang keempatnya itu lupa saya. Yang keempat adalah orang yang mati di medan perang. Yang pertama mati syahid, datang dipanggil. Kau kenapa nak masuk surga paling dulu? Saya mati syahid di medan perang membela agama Allah. Kata siapa? Kata kiai. Oh, kau nak boleh noloi orang yang murid tahu kau. Mundur. Maju yang kedua. Kata dia. Siapa ini? Saya adalah orang kaya yang dermawan. Orang kaya dermawan. Iya. Katanya orang kaya yang dermawan dia masuk surga paling dulu. Kata siapa? Kata kiai. Wah, sami. Sana nolai orang yang murid tahu kau. Yang ketiga orang yang mati syahid di medan perang. Sami tadi ya. Nah, pokoknya iyalah. Lalu yang terakhir yang ketiga yang dipanggil kiai, orang alim. Kiai maju ke depan. Kenapa biak tuh berabut nak masuk surga? Kata kiai, Abah Rasnilah ini. Memang betul malaikat. Biak bertiga ya saya yang murid tahu nih.
yang mati syahid, yang orang kaya, yang dermawan, kemudian orang yang soleh. Itu sebenarnya saya yang merik taunya. Saya kiai. Tapi kata abah, saya bisa jadi kiai gara-gara dulu ada orang kaya, disekolahkannya saya, ditanggungnya biaya sekolah saya, sampai akhirnya saya bisa jadi kiai. Jadi rasanya tidak sopan kalau saya noloi orang yang dah membiayai sekolah saya. Biarlah saya di belakang, orang kaya masuk surga dulu. Pak, walaupun bapak ilmu ndak ada, mungkin bukan juga kiai, ustadz pun bukan, tapi duit ada, gunakanlah ya, insya Allah di akhirat masuk surga paling dulu. Amin. Nah, dari bunyi aminnya nampaknya dah kapak. Dah lamanya dah nagi amin ya. Ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, jadi kita hadir di sini banyak sekali keuntungannya, jangan sampai dilewatkan. Saya pun mudah-mudahanlah nanti di akhirat kan kita dimasukkan ke dalam surga Allah ini secara berombong-rombongan. Surah Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Insyaallah kita masuk dipimpin nanti oleh Pak Endrian. Ketua Jamaah Safari Fajar masuk, Abah masuk, Haji Mustaqim masuk, Pak Hasbur Rahman masuk, dan generasi masuk. Saya lah paling ujung, pokoknya masuk juga, insya Allah. Itu dia. Dan terakhir, ini pesan terakhir saya setelah saya sampaikan keuntungan kita hadir di majelis ilmu dan manfaatnya sholat subuh berjamaah. Ini yang terakhir, tidak boleh kita lupakan. Apa itu Pak Ustadz? Minta maaf dengan sesama manusia. Minta maaf dengan sesama manusia ini masih dalam rangka Idul Fitri. Berapa Syawal nih? 19 ke? 19. Ada orang ini tidak mau. Kenapa? Ada dosa kepada Allah, hablu minallah. Ada dosa kepada sesama manusia, hablu minannas. Dosa kepada Allah, langsung kita taubat kepada Allah. Tapi dosa kepada sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Ustadz, saya tidak mau nak minta maaf. Kenapa? Tunjukkan dengan saya. Mana ayat yang nyuruh minta maaf? Mana? Tunjukkan. Ada orang model gaya, dia belajar agama bukan nak nyari kebenaran, tapi nak nyari pembenaran. Dia belajar agama bukan nak melembutkan hati. Dia belajar agama cuma untuk nantang-nantang ustadz. Mana ayatnya nyuruh minta maaf? Tunjukkan. Ya ayyuhalladzina amanu minta maaf. Kan ya sian kata dia. Oh, kau tidak mau minta maaf karena sian ayatnya dalam Al-Quran. Betul. Mun gaya kalau kau subuh usah nak sembahyang subuh 2 rakaat. Kenapa? Tidak ada sembahyang subuh 2 rakaat dalam Al-Quran. Jadi gimana? Kalau dalam Al-Quran si'an, kau cari di hadis. Ada ke hadis tentang minta maaf? Hadis tentang minta maaf ini jelas. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Nabi pidato hari Rabu. 5 hari sebelum meninggal Nabi itu pidato. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nabi meninggal hari Senin, lahir hari Senin, wafat hari Senin. Ini jarang-jarang ini Pak. Dan memang umumnya seperti itu. Coba cek orang yang meninggal, rata-rata dekat dengan bulan kelahirannya. Jadi sebenarnya ulang tahun dia ingat mati. Itu Anda malah makar liling berdoa depan api. Happy birthday to you. Tuyul happy birthday. Itu berdoa depan api majusi. Maka jangan berdoa depan api. Ulang tahun semalam acara ulang tahun di pesantren Usuluddin. Ada ke makar liling? Nggak ada. Ada doa depan api? Nggak ada. Jadi acara semalam qasidah, kemudian ceramah, sambutan. Nggak ada niup-niup liling. Ustadz Hatoli kalau ulang tahun suah merayakan? Nggak suah. Tapi kan nak balik kue suah. Ya kan